Iya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, selamat malam. Kiranya kita semua terus bertemu di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Saya rindu satu orang membaca dua ayat, ya. Saya pertama dulu dua ayat pertama, nanti Bapak Ibu membaca dua ayat. Silakan secara sukarelawan setelah saya dua ayat boleh buka mic, kita membaca, ya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, silakan sukarelawan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini." Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya, sukarelawan, satu orang lagi, ada? Oke, Lalu, mungkin belum. Oke. oh, siapa yang belum, Mbak? Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Iya, ayat 11 boleh Budok Herlina, silakan. Dinyalakan mic-nya, Budok. Ini Mic-nya ya. dinyalakan. Oke, ya, oke, ya. Oke, dengar suara saya. Dengar, dengar, ya. Tadi ayat yang 11 ya. Iya, Sekarang. Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. iya, terima kasih Budok Herlina. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar satu tokoh yaitu Yusuf. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang bisa diceritakan di dalam pembelajaran Alkitab. Nah, kita mau mengambil satu tokoh Yusuf di dalam kitab Kejadian, dan kita tahu bahwa di sini adalah Kejadian 37 sampai 50. Jadi 13 pasal dipakai untuk kisah seorang bernama Yusuf. Kurang lebih itu hampir seperempat kitab Kejadian membahas tentang Yusuf. Nah, Bapak Ibu terkasih, seorang bernama Clarence Edward McCartney mengatakan bahwa kehidupan semua orang bisa menjadi suatu novel.
Saya pribadi sudah menulis 3 biografi, ya. Ada namanya Penatua Lukasim di Jambi, ada Bapak Hakwan Kurniawan, itu juga pelayanan di Jambi, anggota tim misi. Ada Bapak Robert Suciadi, itu adalah seorang penatua senior, ketua yayasan juga yang tinggal di Amerika saat ini. Kisah hidupnya dibuat jadi sebuah buku. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah Yusuf, kita bisa membagi di dalam 3 periode. Periode pertama adalah dari lahir sampai 17 tahun, hidup dalam perjalanan. 17 sampai 30 tahun itu 13 tahun yang sulit buat Yusuf, perbudakan, penuduhan, pemenjaraan, dan tidak adil. Nanti terakhir di dalam umur 31 sampai 110, ada 80 tahun terakhir, kemakmuran dan hadiah dari Allah. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai Yusuf, nah Yusuf ini anak Yakub. Kita semua sudah tahu Bapak Ibu, ya. Kita seringkali mendengar dalam perjanjian lama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Yakub ini adalah ayah dari Yusuf. Sebelum namanya berganti menjadi Israel. Pada suatu cerita Alkitab di mana dia bergulat dengan Tuhan, lalu dia diberi nama Israel, ya. Nah, waktu Yakub sudah tua, baru lahir Yusuf dari istri disayang, kita tahu semuanya, yaitu Rahel. Yakub mempunyai 4 istri, ya, Lea, Rahel, Zilpa, Bilha, ya, dan masing-masing itu punya anak. Kita sudah tahu ceritanya, kita nggak bahas itu hari ini. Nah, pelajaran pertama dari kisah Yusuf adalah jangan menjadi ayah yang pasif atau orang yang pasif. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat kisah Yusuf ini, Yakub ini seorang yang pasif menjadi seorang ayah. Dari mana kita tahu? Waktu ada anaknya Tamar diperkosa, itu ayahnya diam aja, tidak melakukan apa-apa. Alkitab tidak menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Yakub. Ya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bagaimana kisah Yakub sebagai seorang ayah yang pasif. Ya. Tetapi anak-anaknya yang membalas perbuatan orang-orang yang jahat itu di kota Sikem, orang Hewi, anak-anak Yakub membunuh semua laki-laki di daerah itu. Kejadian 35 kita bisa melihat juga ada cerita lain ketika, maaf, Ruben meniduri Bilha. Ya. Jadi ini incest ya Bapak Ibu ya. Jadi anak meniduri ibu, begitu kan? Maksudnya ini gundik ayahnya memang. Nah, tapi sekali lagi Yakub diam saja. Ya, kita bisa melihat bahwa tidak ada cerita bahwa Yakub memarahi Ruben dan seterusnya. Tetapi pada saat Yakub sekarat, nanti maksudnya sudah tua, ingin memberkati anak-anaknya, baru dia memberkati dan menyebutkan Ruben adalah anak yang telah menaiki tempat tidur ayahnya. Di sini Yakub baru bicara pada waktu masa sebelum dia meninggal. Kenapa dia nggak bicara waktu anaknya ini nakal, berbuat yang tidak senonoh, tidak baik, itu tidak sopan, ya? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yakub ini ayah yang pasif. Nah, Bapak Ibu terkasih, Yakub, kalau kita baca dalam cerita ini tadi pasal 37, dalam cerita mula-mula mengenai Yusuf, Yakub ini sangat menyayangi Yusuf. Kita bisa baca bahwa Yusuf diberikan baju yang maha indah. Di sini terjemahannya adalah bahwa baju ini tuh punya perhiasan, ya, punya perhiasan. Jadi pakaian ini itu ada perhiasannya dari lengan baju sampai pergelangan kaki. Nah, Bapak Ibu, jangan bayangkan seperti baju zaman sekarang. Ada kemeja atau kaos, enggak. Baju itu jubah sampai ke bawah. Jadi satu baju ini dipakai langsung nutupin badan dari leher sampai ke bawah. Nah, di situ ada manik-manik, ada yang mengkilat-mengkilat, yang bagus-bagus begitu loh. Sedangkan anak yang lain kita tahu bahwa tidak diberikan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika ayah ini sayang kepada anaknya, walaupun dia pasif, dia kasih yang anak ini, dia bisa kasih. Nah, kemudian beberapa penafsir juga mengatakan bahwa karena begitu disayangi, maka Yakub itu tidak menyuruh Yusuf ini bekerja seperti kakak-kakaknya. Begitu. Ini menurut penafsir. Nah, Bapak Ibu terkasih, menjadi orang yang pasif akan merusak keluarga. Ya, Bapak Ibu mungkin belajar psikologi begitu ya. Kalau misalnya ada anak tidak ada dapat gambar figur ayah jadi apa, mungkin jadi nakal, kebanyakan seperti itu. Ya, tadi pagi
tadi siang itu kami di sekolah IBBS itu ada cerita bahwa ada seorang anak perempuan digigit tangannya sama teman laki-lakinya. Ya mungkin saya cerita tapi saya tidak sebut nama ya, ini demi juga etika. Nah, kami sih guru-guru atau para staf tahu bahwa anak laki-laki ini ayahnya sudah cerai dengan ibunya. Jadi mungkin agak nakal dan agak beda dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, anak yang orang tua yang pasif atau menjadi orang yang pasif, tahu kebenaran tidak melakukan, itu pun juga pasif. Nah, itu tidak boleh dan tidak baik. Kembali ke dalam cerita Kejadian 37 tadi, di situ diceritakan bahwa Yusuf bermimpi. Bermimpi bahwa matahari, ayat 9, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Waktu diceritakan, ya, ayah ini cuma bilang, mimpi apa mimpimu itu? Masukkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Udah, cuma nanya aja. Dia ya mungkin bagi saya Bapak Ibu mungkin kita bisa bilang ya, kamu mimpi apa? Ayo kamu coba ngobrol. Kalaupun saudara-saudara yang nggak suka coba ngomong, oh kakak-kakak, ini Yusuf mimpi loh, udah jangan dianggap begitu ya. Mengapa tidak penjelasannya lebih lanjut begitu loh? Nah ini pasif ya. Jadi pasif itu adalah sebuah dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ingat-ingat kisah penyaliban Tuhan Yesus. Waktu Pontius Pilatus itu diminta sama orang-orang, salibkan dia, udah dia cuci tangan, pasif. Padahal dia tahu bahwa itu Yesus orang tidak bersalah. Dari mana Bapak Ibu? Memang dia ngomong kok. Aku nggak berarti kesan apapun pada diri dia. Dia sendiri ngomong. Pertama, kedua, isinya ngomong apa? Bapak Ibu ingat kisah itu? Pontius Pilatus isinya datang kepada Pontius Pilatus. Kamu jangan ganggu dia. Karena dia, aku semalam mimpi buruk. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Bapak Ibu, Pilatus tahu Yesus nggak bersalah. Isinya sudah ngomong loh. Kamu jangan ganggu dia. Karena dia, aku malam mimpi buruk. Jangan ganggu dia. Udah bilang loh ya. Tapi dia cuci tangan karena dia takut. Dia pasif. Nah Bapak Ibu, jadi orang yang pasif akan merusak. Merusak keluarga, merusak teman, merusak semuanya. Jadi Bapak Ibu pelajaran pertama adalah, misalnya kalau kita misalnya jadi orang tua, jangan pasif. Kalau tahu salah, kasih tahu itu salah. Tahu benar, kasih tahu benar. Kepada teman juga sama. Kalau kita punya teman, teman kita salah, kasih tahu dong. Nah, begitu. Bapak Ibu, saya coba ambil sebuah eh, penelitian di Amerika dalam 30 tahun terakhir ya. Buku ini saya dapat dari sebuah buku ya, mungkin lebih lama lagi. Angka kelahiran anak di luar nikah meningkat 400%. Presentasi keluarga yang dikepalai orang tua tunggal meningkat lebih dari 3 kali lipat. Angka perceraian meningkat 2 kali lipat. Bunuh diri remaja naik hampir 300%. 4 juta wanita setiap tahun dipukul oleh pasangan mereka kekerasan dalam rumah tangga. 4 juta Bapak Ibu, banyak ya ini angka ya. Seperempat anak remaja mengidap penyakit kelamin menular sebelum mereka lulus SMA. Bayangin Bapak Ibu ya. Kalau ada anak misalnya 20.000 aja. Berapa seperempat? 5.000 anak berarti sudah. Ya ini pasti free sex pasti. Rata-rata anak menghabiskan 7 jam sehari buat TV, tapi hanya 5 menit dengan ayah mereka. Ya ini memang tidak gampang Bapak Ibu ya. Nah, kepasifan membuat keluarga jadi hancur. Bapak Ibu terkasih, Tuhan juga berkata dalam Wahyu 3:16 kepada jemaat Laodikia, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Menjadi orang Kristen yang pasif artinya tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, pelajaran dari awal kisah hidup Yusuf, tidak menjadi orang yang cemburu. Ya. Kedua, tidak menjadi orang yang cemburu. Ya. Salomo berkata benar dan mengatakan kecemburuan gigi seperti dunia orang mati. Kidung Agung 8 ayat 6. Kecemburuan lahir, tumbuh, dan berkembang akan membawa akibat pada kehancuran jika kita biarkan kecemburuan dalam keluarga ini merusak keluarga. Ya. Oh ya, ini Ibu Faniwati, Ibu Fang ya, selamat bergabung. Kita membahas tentang kehidupan Yusuf.
Ya, shalom. Ya. Poin kedua kita pelajari Bapak Ibu tidak menjadi orang yang cemburu. Bapak Ibu coba lihat kisah kehidupan Yakub sebagai ayah Yusuf. Dari mana kita tahu ada kecemburuan? Kita tahu karena Yakub punya dua istri, Lea dengan Rahel. Lea dikatakan tidak elok matanya, ya, tapi Rahel lebih cantik, lebih elok. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Lea ini papanya itu, ya memang ini cerita, ya kalau kita lihat Laban ini memang ya tidak sopan begitu ya. Dia suruh Yakub bekerja 7 tahun, setelah 7 tahun 7 tahun dia mau nikahkan Rahel karena Yakub sukanya sama Rahel, tapi dikasih Lea kakaknya. Kita tahu cerita ini Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Ada kecemburuan dalam keluarga. Lea merasa tidak disayang, tapi dia hasilkan anak. Rahel lebih disayang, tapi Rahel itu tidak bisa punya anak. Nah, akhirnya ada kecemburuan. Ada hal yang tidak baik, ya. Meskipun Yakub bilang sama Rahel, aku sayang sama kamu, begitu ya. Dan pada akhirnya memang pada masa tuanya Rahel memberikan anak, Yusuf dengan Benyamin, kita tahu. Nah, tapi cemburu ini adalah merusak, Bapak Ibu. Ya, cemburu juga dasarnya mungkin karena pilih kasih. Ya, kadang-kadang begitu, benar nggak sih? Kita kadang-kadang pilih kasih sama, kalau kita, Bapak Ibu di sini rata-rata punya keluarga, punya anak, atau pernah jadi anak, mungkin juga mengalami namanya pilih kasih. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Bapak Ibu kadang-kadang saya iseng sama istri anak saya, kan saya punya dua anak, satu 12 tahun, satu 3 tahun. Saya kadang-kadang bilang anak yang kecil ini kan dulunya sakit sprung, baru sembuh, sudah sembuh. Saya bilang, oh ini raja, ini lebih sayang daripada kakaknya. Saya sering bilang gitu. Istri saya bilang kayak gini, kamu nggak boleh gitu ya. Nggak bagus tuh begitu. Masa kamu pilih kasih kan nggak boleh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kecemburuan itu akan merusak. Tadi di awal kita tahu ceritanya bagaimana eh, Lea cemburu kepada Rahel. Karena Rahel istri yang lebih disayang. Dan Rahel juga cemburu kepada Lea. Karena Lea ini bisa kasih anak, Rahel udah tua baru kasih anak. Ya. Kemudian anak-anaknya kita baca apa? Ayat 11 tadi ya, Kejadian 37. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Cemburu. Nah, di awal dalam kisah kehidupan pernikahan Yakub ada kecemburuan. Punya anak, anaknya cemburu juga, iri hati. Nah, Bapak Ibu, jangan kita jadi orang yang cemburu. Ya, saya pernah bahas khotbah mengenai perumpamaan tentang Mina. Ya, kita pernah bahas dalam Bible study kita. Kadang-kadang kita cemburu sama orang, Bapak Ibu, benar nggak? Kita sering kali lihat, oh dia lebih kaya, dia lebih hebat, rumah dia lebih luas, istri dia lebih cantik. Kita punya cemburu terus pokoknya. Iri hati terus begitu. Di, kita nggak bahas itu Bapak Ibu. Kita sudah bahas dalam poin tentang Mina. Bagaimana kalau Tuhan kasih orang, ada orang yang kaya, ada orang punya mobil yang bagus, ada orang punya rumah yang mewah. Mereka juga punya beban yang berbeda kok dengan kita Bapak Ibu. Benar nggak? Bapak Ibu dulu, saya cerita sedikit ya mengenai hidup saya. Kadang-kadang mungkin lebih hidup kalau kita menceritakan pengalaman. Bapak Ibu, saya tuh pernah iri begitu ya dengan misalnya pendeta Stephen Tong. Wah, dia pendeta, saya juga pendeta. Dia khotbah, saya juga khotbah. Dia punya jemaat, saya juga punya jemaat. Dia bikin buku, saya juga bikin buku. Dia buat lagu, saya juga pernah buat lagu. Tapi dia lebih hebat, jauh segala-galanya. Tapi Bapak Ibu tahu ya, pendeta Stephen Tong umur 80 tahun lebih, saya lupa berapa, 86 atau berapa. Kemarin saya nonton videonya, kita mungkin disebarin videonya. Itu Pak Tong itu naik kapal gitu, dia naik ke atas pelan-pelan. 80 tahun lebih. Bapak Ibu kalau lihat orang umur 80 tahun ngapain? Duduk di kursi goyang, nonton televisi, ya, anak cucu kasih dia makan. Bener nggak? Orang umur 80 tahun kita kalau ketemu pasti duduk di kursi roda atau duduk di kursi goyang. Nggak ada tuh umur 80 tahun khotbah keliling kota, keliling negara, jarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin nggak ada di dunia, cuma satu pasti, mungkin, saya nggak tahu ya. Nah, waktu saya iri, saya pikir-pikir, kamu mau kayak Pak Tong? Satu hari tidur 2-3 jam, berpuluh-puluh tahun kerja mati-matian. Harus hafal ini, hafal itu, kerja ini, kerja itu. Oh, nggak sanggup. Akhirnya saya sadar, setiap orang punya kapasitas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus.
Jangan menjadi orang yang cemburu. Ya, kecemburuan itu akan juga merusak. Tadi pasif merusak, cemburu juga akan merusak. Ya, waktu kita mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, begitu ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Mari syukuri apa yang ada. Bapak Ibu, karena kecemburuanlah maka saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan tega, dengan kejam, menjual adiknya sendiri. Adik yang harusnya disayang, diperhatikan, dikasihi, ditolong. Ini dijual, Bapak Ibu, bayangin. Kita mungkin sudah baca kisah Yusuf berkali-kali, tapi kita mungkin tidak memperhatikan sedetail ini. Oh iya ya, karena cemburu itu jadi keluar sifat atau karakter yang jahat, bahkan melahirkan perbuatan yang jahat yang kita nggak bisa bayangkan. Bapak Ibu, kalau kita baca lagi kisah Yusuf, apa kita nggak rasa itu kejam? Saya bilang sih, waduh, ini tanda kutip bukan hanya kejam, maaf, mungkin kurang ajar. Masa saudara jual adik kandung, coba Bapak Ibu? Kita harusnya sayang dong, benar nggak? Saya punya teman Bapak Ibu di kantor, namanya Ibu Dokter Cecilia. Dia punya anak itu 2 perempuan. Suka ya bertengkar ya begitu ya, suka bertengkar. Oh, halo Bro Patrick, selamat bergabung, selamat malam. Ya, kita sedang membahas kisah Yusuf. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, jadi waktu ada kecemburuan, bahkan kita bisa melakukan hal yang buruk, Bapak Ibu. Awalnya apa? Cemburu. Mungkin awalnya iri hati, jadi cemburu, cemburu jadi kejam, merusak. Nah, jadi dalam kisah hidup Yusuf ini, kecemburuanlah yang membuat saudara-saudara Yusuf itu menjual Yusuf. Saya itu pikir ya, ini suatu hal yang luar biasa kejam. Bapak Ibu nanti lihat pada kisah akhir hidup Yusuf, waktu saudara-saudara Yusuf itu tanda kutip diisengin atau dipermainkan oleh Yusuf. Waktu itu dia belum nyatakan bahwa dia seorang, kita maju sedikitnya, kita maju agak cepat. Di situ Yusuf sudah jadi seorang petinggi, perdana menteri. Lalu Yusuf itu belum kasih tahu sama saudara-saudaranya bahwa dia adalah petinggi. Saudara-saudara Yusuf ini dibilangin, kamu pulang cari adik kamu Benyamin, baru ke sini lagi. Mereka bilang, wah gimana nih? Papa kita udah tua nih. Kalau dia suruh kita pulang, kita panggil Benyamin, dia bisa mati meninggal dunia. Ada saudara yang bilang seperti ini kalimat ini. Bukankah kita mendengar teriakan atau sedihnya waktu Yusuf itu minta tolong sama kita, jangan dijual, jangan dijual. Bapak Ibu bayangkan ya, sudah puluhan tahun atau belasan tahun, saudara-saudara itu ingatnya dulu tuh kita, Yusuf itu minta tolong gitu, mohon jangan jual saya, jangan jual saya. Mereka ingat. Padahal waktu itu mereka ketemu dengan Yusuf, mereka belum tentu Yusuf. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa ingat dosa waktu kita dalam kesusahan, benar nggak? Kadang-kadang kita ada masalah nih, wah masalah, lalu kita mulai ingat dosa kita, aduh saya pernah berdosa. Nah Bapak Ibu ingat, ini satu hal yang kita bisa pelajari bahwa jangan berbuat jahat, jangan berbuat iri, jangan cemburu. Kalau kita berbuat jahat, satu kali kita bisa ingat dosa kita, Bapak Ibu. Ingat ya kisahnya ya. Waktu kita baca kisah Yusuf, waktu itu saudara-saudara Yusuf itu nggak tahu itu Yusuf itu sebagai perdana menteri. Mereka disuruh pulang, mereka bilang gini, ingat nggak dulu? Mungkin kita ini berbuat salah. Saya kita sekarang dihukum sama Tuhan. Ingat nggak dulu Yusuf itu dulu minta tolong sama kita loh. Jangan jual, tolong saya. Tapi kita abaikan. Kita jual Yusuf. Nah, Bapak Ibu awalnya karena apa? Karena cemburu. Ya, jangan cemburu, jangan iri, syukuri apa yang ada. Itu pelajarannya. Ketiga terakhir, menolak cobaan kehidupan. Ya, menolak cobaan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, manusia paling banyak jatuh dalam apa? Dalam cobaan. Benar nggak? Ya, cobaan apa? Uang, misalnya. Kita pengen punya uang yang banyak. Akhirnya apa? Berbuat jahat, berbuat dosa, korupsi. Benar nggak? Kita pengen punya posisi yang tinggi. Akhirnya apa? Kita sikut teman kita di kantor. Kita sikut orang di sekitar kita. Benar nggak?
Cobaan. Cobaan apa lagi? Lawan jenis misalnya. Kita mungkin udah punya istri, punya suami, kita tergoda oleh orang lain. Cobaan. Nah, Alkitab berkata pada hari ini kita belajar poin ketiga, menolak cobaan kehidupan. Ya, pencobaan itu adalah biasanya itu adalah tiga. Ya, harta, tahta, ya. Kalau pria ya wanita, wanita ya pria. Jadi tiga hal ini yang paling umum. Bapak Ibu mungkin ingat kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama waktu dia puasa 40 hari, datanglah iblis mencobai Yesus. Tapi Yesus pernah atas cobaan. Nah, Bapak Ibu saya ingin sharing sedikit ya. Cobaan itu dari mana Bapak Ibu? Apakah di luar kita ada cobaan atau dari dalam? Oke, silakan. Mungkin kita interaktif supaya nggak bosan, nggak ngantuk. Mungkin satu orang boleh jawab, cobaan itu dari luar apa dari dalam? Atau dua-duanya? Silakan. Boleh buka mic. Ada orang mau coba jawab? Dari luar apa dari... Seperti apa cobaan itu? Dari mana? Cobaan kayak misalkan, ya silakan. Silakan ada yang mau coba jawab? Wah, begitu. Nggak ada? Bunikan? Ya, silakan. Dari luar, Pak. Dari luar ya, misalnya kalau Oh, orang misalnya digoda misalkan dari luar ya, ada orang kaya, oh dia lebih kaya, jadi kita tergoda begitu ya dari luar ya. Jadi bukan dari dalam hmm. suara hati, bukannya dari luar ya. Kan kalau saya sampai saat ini percaya di dalam Alkitab itu kan keinginan mata. Hmm, Oh, kalau keinginan kan harus dari kita ya. Maksudnya yang kan kita lihatnya dari luar gitu loh, Pak. Tapi ya, kalau untuk menyatakan, membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, nah maksud saya namanya ujian. Jadi hati kita diuji dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu kita bisa tahan nggak? Kalau saya seperti itu sih. Kalau salah ya mungkin bisa dibenarkan. iya. Terima kasih Bu Nika. Iya, ada lagi yang mau coba jawab satu orang? Iya. Nah, Bapak Ibu, cobaan itu datangnya mungkin berbagai macam, tapi yang paling utama dari luar dari suara. Bapak perhatikan kisah pencobaan Tuhan Yesus. Dari luar, setan ngomong, "Hai Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti." Suara. Jadi bukan padang gurun, bukan batu, bukan apa-apa, tapi suara. Nah, Bapak Ibu kalau ada pria, contoh ya ini contoh yang paling gampang, ada pria, itu cobaan itu bukan dari ada perempuan lewat, tapi dari dalam hati suara. Oh, dalam hati suara bilang itu lebih cantik dari istri kamu, lebih cantik dari pasangan kamu. Suara Bapak Ibu. Yesus dicobai dengan jelas kita baca Alkitab dari suara. Iblis ngomong, "Hai Yesus, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti." Nah, Bapak Ibu jadi padang gurun, panas, lapar, itu bukan cobaan sebenarnya. Tapi coba itu waktu iblis ngomong. Waktu kita punya suara hati ngomong sama kita. Kita misal dalam kerjaan di kantor misalnya. Lalu lihat ada orang kaya. Orang kaya bukan cobaan. Kenapa orang kaya kok jadi cobaan? Apa salahnya orang jadi kaya? Apa salahnya orang punya uang? Apa salahnya orang punya mobil? Nggak salah kok. Tapi waktu muncul dalam suara hati muncul, saya misalnya Anton, Anton lihat tuh, dia lebih kaya dari kamu. Dalam hati mulai ada suara. Siapa? Godaan setan, iblis, yang masuk dalam suara hati nurani kita. Yang mulai menggoda kita. Kalau kita bilang enggak, saya tidak mau. Korupsi, saya nggak mau. Kalau kita ada suara, ada orang misalkan apa, enggak, saya nggak mau. Saya mau lawan. Nah, Bapak Ibu, ini yang Yusuf hadapi waktu dia menolak godaan kehidupan. Kita nggak baca kisahnya, tadi kita baca kisah Kejadian 37, tapi kalau kita, Bapak Ibu boleh juga buka Kejadian pasal 39, ya. Kita lihat secara cepat, Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Nah, kita masuk di dalam kehidupan ketika Yusuf sudah dijual, dan dia menjadi seorang budak di dalam rumah pegawai istana Firaun, ya, yang bernama Potifar. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat
bahwa Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Ya, bagaimana pencobaannya? Sekali lagi, sama tadi yang saya bilangnya, Yesus digoda oleh setan atau iblis. Iblis ngomong. Sekarang Potifar juga sama, istrinya ngomong. Kalau kita baca di dalam kisah mengenai Yusuf yang digoda, kita baca 39 ayat 7 dikatakan, kalimat itu keluar dari mulut istri Potifar. Marilah tidur dengan aku. Ada kalimatnya, Kejadian 39 ayat 7b. Nah, jadi dari suara, dari luar ngomong. Atau mungkin dari dalam hati, tapi bentuknya adalah suara. Begitu ya. Jadi bukan dari luar itu maksudnya adalah bahwa dari apa penampakan atau dari orangnya, tapi dari suara. Ya, suara itu dari luar masuk, dari dalam suara hati yang mungkin menyetujui akan hal tersebut. Ya, kemudian kita tahu bahwa ayat ke-8 dikatakan oleh Yusuf, Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Di rumah ini pun kekuasaan dia tidak lebih besar daripada kekuasaan aku. Bapak Ibu bayangkan ya, Yusuf jadi budak tapi Tuhan angkat walaupun dia jadi budak. Tapi dia bisa punya kekuasaan yang besar dalam rumah istana, dalam rumah Tuan Potifar atau pegawai Firaun, ya, kepala pegawai Firaun, ya. Nah, jadi di sini Yusuf sadar bahwa dia disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kunci kalau kita mau menolak godaan atau pencobaan, ingat bahwa kita disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Mari kita sadar bahwa Tuhan telah menyertai kita. Cobaan itu Bapak Ibu akan datang dalam bentuk suara, apapun, kapanpun, dimanapun. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang terkenal, mau orang biasa, mau orang terpelajar, mau orang yang kurang terpelajar, mau dia orang Asia, mau dia orang Amerika, mau dia orang besar, mau dia orang kecil, semua akan menghadapi cobaan. Bapak Ibu, siapa yang menghadapi cobaan? Orang kaya atau orang miskin? Kadang-kadang kita pikir gini ya, orang miskin, dia kan miskin, jadi dia mau mencuri supaya kaya. Ada yang bilang, oh enggak salah, orang kaya punya cobaan, dia kan kaya, jadi dia bisa berbuat dosa dengan kekayaan dia. Oh, Bapak Ibu, ya enggak begitu. Semua orang tidak ada yang kebal. Atau ada yang bilang kayak gini, oh Pak Anton, yang kena cobaan itu siapa? Jemaat. Kalau pendeta mah enggak, pendeta kan dia kan ikut sama Tuhan, jadi pelayan Tuhan, nggak buat dosa. Kata siapa Bapak Ibu? Pendeta berapa banyak gitu dalam dosa? Jatuh selingkuh, jatuh masalah keuangan, jatuh masalah apa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, pencobaan itu akan terus datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau sadar seperti Yusuf yang menolak cobaan itu, dia sadar. Kenapa dia sadar? Bapak Ibu tadi baca kalimatnya, dia bilang, dengan ya bantuanku, Tuanku tidak lagi mengatur apa di rumah ini. Ya, dia sadar bahwa dia itu dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga dia bisa menjadi orang yang punya kekuasaan. Bapak Ibu, tapi kalau kalimatnya begini, mungkin ada yang bilang ini sama saya, oh Pak Anton, itu kan Yusuf punya posisi, saya ini orang biasa-biasa, saya ini orang yang tidak punya kekayaan seperti orang kaya gimana banget. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ukur penyertaan Tuhan dari uang, dari kekayaan, dari posisi. Bapak Ibu, kalau kita hari ini masih bisa makan, masih bisa ada tempat tinggal, itu pun penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama ingat penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita mau bilang penyertaan Tuhan itu untuk orang sehat, untuk orang kaya, kata siapa Bapak Ibu? Kata siapa penyertaan Tuhan hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan, punya keuangan yang banyak? Kata siapa? Tuhan pun bisa sertai orang-orang yang miskin. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab ada kisah janda miskin. Janda itu memberikan uang yang sangat sedikit. Tuhan Yesus memuji. Janda itu memberikan uang seluruh nafkah hidupnya. Semua gaji dia kasih. Tapi Tuhan sertai pasti. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun kita nggak cerita, janda itu pasti tidak akan meninggal dunia. Saya yakin
Tuhan pasti pelihara. Bapak Ibu ingat kisah Lazarus? Orang kaya dengan Lazarus. Lazarus itu di pinggir rumah orang kaya, duduk, badannya penuh dengan penyakit. Dia makan dari sisa-sisa orang kaya yang dibuang-buang. Tuhan sertai. Dari mana kita tahu? Waktu dia mati, dia dipangku oleh Abraham. Dipangku oleh Abraham di surga, Bapak Ibu. Orang kaya itu mati dan masuk dalam neraka. Dihukum oleh Tuhan. Nah, ini kita tidak bahas ya. Bukan karena miskin jadi masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Enggak. Itu ada pembahasan tersendiri. Nah, tapi Bapak Ibu yang saya mau katakan adalah, mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menolak cobaan yang ada. Bapak Ibu, saya nggak tahu cobaan apa yang kita alami hari ini, saat ini. Kesusahankah, penderitaankah? Nanti kita bisa sharing. Tapi ketiga pelajaran kita pada hari ini mengenai kisah kehidupan Yusuf, yaitu putra yang dikasihi dan saudara yang dibenci, itu ada 3 hal. Saya ulang secara singkat. Jangan jadi orang yang pasif. Orang tua nggak boleh pasif. Kasihi anak dengan adil. Menjadi manusia nggak boleh pasif. Ketemu orang berbuat salah, tegur. Nyatakan firman Tuhan kepada mereka. Yang kedua, jangan jadi orang yang cemburu. Ya, cemburu tadi kita pelajari dari kisah kehidupan Yusuf, mula-mula merusak keluarga. Ya, kita sudah bahas tadi. Yang ketiga, mari kita menolak pencobaan kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kesusahan hari ini, jangan kita lihat kesusahannya ini, Bapak Ibu. Ingat, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu alami apa hari ini? Kesusahan, penderitaan, sakit, kekurangan uang, masalah relasi, apa saja. Mungkin itu cobaan buat kita untuk kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan berserta kita kok. Waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita kaya, waktu kita miskin, Tuhan bersama dengan kita. Yusuf menjalani kesusahan hidup dan dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Bapak Ibu lihat cerita tadi, kalau kita sambung sedikit sebelum kita tutup. Waktu Yusuf menolak cobaan dari istri Potifar, apa yang terjadi? Dia dipenjara. Tapi Alkitab sekali lagi nggak pernah bilang sama kita bahwa Yusuf kecewa, Yusuf sedih. Mungkin kecewa. Bapak Ibu, kalau kita jadi Yusuf, apa yang kita lakukan? Kita bisa bilang begini mungkin. Ya Tuhan, saya ini loh Tuhan. Istri Potifar minta saya tidur sama dia, tapi saya tolak. Saya masuk penjara. Ya Tuhan, saya sudah lakuin yang benar kok makin susah hidup saya. Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu nggak dalam hidup? Saya pernah, Bapak Ibu, anak saya sakit. Yang kedua, Denzel. Waktu lahir, ususnya ada tidak ada saraf. Dia sakit. Nggak bisa buang air besar sebelum dioperasi. Wah, kita susah pontang-panting. Bapak Ibu, waktu hari itu saya pernah sempat mikir begini loh Bapak Ibu. Tuhan, saya ini hamba Tuhan loh. Saya kasih Tuhan hidup saya sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Saya tuh sudah full timer jadi hamba Tuhan. Kok anak saya sakit, parah lagi Bapak Ibu harus operasi. Tapi akhirnya saya sadar, saya bersalah, saya berdosa. Saya akhirnya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya nggak layak ngomong gitu. Memang hamba Tuhan lain nggak pernah hadapi kesusahan. Memang misionaris nggak ada yang pernah hadapi kesusahan. Banyak kok. Kamu baru anak sakit, udah sembuh sekarang. Ada misionaris anak meninggal. Bapak Ibu, sorry. Ya benar, anak meninggal dan istri meninggal. Bapak Ibu kalau pernah dengar cerita Adoniram Judson, itu dia menjadi misionaris ke Burma di Myanmar. Istrinya tiga istri meninggal. Maksudnya begini, bukan nikah 3 istri, bukan. Nikah istri pertama meninggal. Nikah lagi istri kedua, meninggal. Nikah lagi istri ketiga, meninggal. Anaknya pun meninggal. Ikut Tuhan 38 tahun jadi misionaris. Mengalami istri meninggal 3 kali, mengalami anak-anak pernah meninggal juga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menolak cobaan. Mari kita tetap beriman bahwa Tuhan itu baik. Dia setia, dia adil. Walaupun kita menghadapi hal yang paling sulit pun, Tuhan gak pernah tinggalkan kita.
Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita. Bapak Ibu, bulan depan kita membahas lagi kisah Yusuf bagian kedua. Bapak Ibu ikuti terus Bible Study ini, kita akan membahas seluruh hidup Yusuf sampai dia meninggal dunia. Akan sangat kaya Bapak Ibu. Sungguh. Kisah hidup Yusuf ini kalau kita pelajari itu sangat kaya dan sangat memberkati. Oke. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kalau ada Bapak Ibu mungkin satu orang, dua orang mau sharing, mau tanya mengenai topik bahasan ini Bapak Ibu ya. Jangan maju dulu. Kita nanti akan bahas Yusuf itu detail demi detail. Secara sistematis. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau. Shalom, Pak Anton. Oke, Bro Patrick. Halo, Bro. Iya, shalom, Pak Anton. Ya, siap. Nih, baru bisa ikut sekarang. Oke. Nah, ya, saya pribadi puji Tuhan, dari kisah Yusuf ini sangat menginspire saya, memotivasi saya. Mungkin benar juga sih ya, dari suara itu bisa mempengaruhi sangat besar. Kalau dari pandangan saya, kira-kira situasi atau keadaan juga bisa mempengaruhi sih, Pak Anton. Menurut saya, Yusuf ini yang saya ambil. Nah, kan ada pepatah bilang di mana ada kesempatan apa di mana ada kesempitan di situ ada kesempatan. Nah, ini Oke. posisi halo ya Iya, iya. ya dengar bisa Dengar. dengar Iya, saya. dengar. Iya, oke. Dengar. Jadi dari kisah Potifar ini saya mereduksi melihat dari sisi kesempatan. Sebenarnya bisa aja si si Yusuf ini melakukan itu. Ya, wong dia cuma berdua kok sama istri Potifar. Nah, ini keadaan juga Iya, situasi kadang memungkinkan kita untuk berbuat dosa. Nah, memang iya, juga ada suara hati juga, ada suara memang sangat mempengaruhi. Tapi dari sisi ini saya melihat ketika Yesus juga dicobai, dia posisi sangat lapar kan, sangat iya. bagaimana lah. Hmm. Nah, di situ juga keadaan juga bisa dikasih yang luar biasa gitu kan. Ketika dia habis mau berpuasa, nah di situ dicobai. Nah, mungkin menurut saya sih dari situasi atau keadaan juga bisa mempengaruhi dari pandangan saya ini ya, dari pandangan saya. Memang saya Iya, juga alami ya, saya juga alami pribadi. Nah, ini kesaksian ya 1 bulan lalu lah. Ini saya jujur di saat itu memang lagi perlu keuangan lah, lagi butuh-butuhnya. Di satu Indomaret, di satu ya apa, di satu perbelanjaan kayak Indomaret lah ya. Di situ saya nemuin HP. Orang nggak ada kok, kesempatan terbuka kok. Saya kantongin nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi ya itulah ya. Kalau kita ada kuasa Roh Kudus ya, keinginan ada, keinginan dorongan itu mau mengambil HP untuk jadikan duit itu ada. Tapi tiba-tiba hati saya itu seperti bertolak belakang gitu. iya, iya. Terus, Bro Patrick, silakan. Saya tutup dulu untuk rekamannya.